Di Liga Indonesia, hat-trick gol tuh udah biasa. Tapi kalau hat-trick juara itu baru luar biasa. Kemustahilan itu yang coba dipatahkan oleh Persib Bandung di Super League musim ini. Sang Maung Bandung sampai sekarang masih kokoh di puncak klasemen. Unggul dari dua pesaing terdekatnya yakni Borneo FC dan Persija Jakarta. Dengan menyisakan 9 pertandingan lagi, sejarah baru bisa diukir oleh Persib. Tentu saja sebagai tim pertama yang mengoleksi hat-trick juara di Liga Indonesia sepanjang masa. Bila itu kesampaian, semua tim di tanah air wajib memanggil mereka dengan sebutan King Persib untuk menuju misi hat-trick juara. Bagaimana skenario yang akan dilalui Persib hingga pekan terakhir nanti? Adakah peluang dari Borneo dan Persija mengganggu rencana tersebut? Tersingkir dari kompetisi antar klub Asia ternyata membawa berkah bagi Persib Bandung. Mereka menjadi fokus pada satu tujuan, menancapkan legasi sebagai klub Indonesia yang hat-trick juara. Buktinya sejak disingkirkan Ratchaburi, pasukan Bojan Hodak tambah ngegas di Super League. Sampai saat ini, Persib masih betah di puncak klasemen dengan keunggulan 4 poin. Dengan 9 laga tersisa, upaya Persib mengunci gelar akan mendapatkan ancaman dari tim besar lainnya. Dimulai dengan bertamu di GBLA menghadapi Bali United nanti. Ini menjadi momen penting dalam rencana Persib mempertahankan status juara. Mereka tidak boleh kalah dari Serdatu Tridatu. Setelah melawan Bali United, masih ada 2 tim legendaris yang giliran hadapi Persib. Tanggal 24 April Bandung akan kedatangan tamu dari Jawa Timur, Arema FK. Sementara pada 10 Mei, Persib akan bertandang ke Jakarta untuk menerima undangan dari Persija Jakarta. Status Singoedan dan Macan Kemayoran sebagai tim raksasa tetap perlu jadi bahan waspada. Sejauh ini peluang Persib menjadi juara berada di kisaran 75%. Tetapi sebenarnya butuh beberapa poin untuk mengunci gelar juara dari 2 pesaing terdekat. Kita coba hitung-hitungan poin yang bisa didapat Persib untuk menjadi pemenang Superliga. Dari 9 laga yang tersisa itu, artinya ada 27 poin maksimal yang bisa diraih Persib. Untuk memastikan gelar juara tanpa bergantung pada tim lain, Persib membutuhkan 27 poin dengan 61 poin yang sekarang digenggam. Maka poin akhir Persib akan menjadi 89 poin. Nah, tambahan 27 poin itu bisa diraih dengan catatan Persib wajib menang semua di laga tersisa. Jika itu terjadi, laju Persib dipastikan tak terbendung oleh Borneo. Sebab, kalau menyapu bersih, semua laga sisa poin maksimal yang diraih Borneo hanya 84 poin. Begitupun dengan Persija yang cuman mengantongi 74 poin bila menang sampai pekan 34. Namun, jika Persib bisa menyapu semua laga dengan kemenangan sebelum bertemu Persija, maka Guard of Honor akan dilangsungkan pada laga lawan Persija nanti sebagai simbol King Persib kembali menduduki tahtanya. Itu pun jika Borneo FC dan Persija tergelincir. Meski begitu, jangan pernah lupakan skenario buruk yang bisa saja terjadi pada raksasa bumi Parahyangan. Titik krusial Persib ada pada laga melawan Persija nanti. Jika Persib kalah dari Persija, maka peta persaingan akan berubah drastis. Hilangnya 3 poin bukan hanya memangkas jarak di tabel klasemen. Kekalahan dari rival utama di masa-masa genting berpotensi merusak mental time. Itu karena momentum yang berpindah ke sisi pesaingnya. Borneo FC dan Persija Jakarta dalam perlombaan menuju juara. Kalau dibandingkan, Pesut Etam punya jadwal yang lumayan lebih gampang dari Macan Kemayoran. Usai bertemu Persib di kandang Borneo, hanya bertemu satu tim besar, yakni PSM Makassar pada 18 April. Pada pertemuan pertama, anak didik Fabio Lepundes menang tipis 2-1. Meski begitu, Borneo bukan tanpa kecemasan saat menghadapi lawan-lawan lainnya. Bali United dan Malut United siap menjadi antek-antek Persib dalam menjegal tim asal Kalimantan.
statistik menyebut Borneo tak bisa mengalahkan keduanya di putaran pertama. Main di Stadion Segiri, Serdatu Tridatu menang tipis 1-0. Sedangkan di Ternate, Laskar Kirana menang dramatis 3-2. Bagaimana dengan Persija? Pasukan Mauricio Souza mendapat 2 lawan besar yang bisa saja menghadang mereka di rumah sendiri. Dimulai dari menjamunya Persebaya Surabaya pada 11 April. Sejak ditangani Bernardo Tavares, Bajul Ijo memang belum pernah menang lawan penghuni 3 besar. Namun, tuan rumah perlu waspada karena terakhir kali mereka mengalahkan Persebaya di Jakarta pada 2023. Masuk ke bulan Mei, Persija akan melangsungkan partai akbar El Clasico dengan Persib. Terserah mau main di GBK atau JIS, laga ini pastinya amat berarti bagi Persija. Sebab 3 poin dari tangan si Maung akan merusak kepercayaan diri sang pemuncak klasemen. Selain itu, juga mengakhiri puasa kemenangan atas Persib di kandang sejak 2023. Memangnya ada faktor yang mendukung misi Persib menuju hat-trick juara ya? Ayah Atu, pertama Bobotoh perlu bersyukur. Persib punya pertahanan yang sangat solid sepanjang musim ini. Hingga video ini ditayangkan, Maung Bandung menjadi tim yang kebobolan paling sedikit yakni 14 gol. Angka ini lebih superior dibandingkan Borneo dan Persija. Pertahanan berlapis itu dibentuk dari chemistry yang solid antar para penjaga benteng lini belakang. Dilansir Jawa Post, Bojan Hodak beruntung punya bek berpengalaman seperti Patricio Matricardi, Fran Putros, dan Federico Barba. Mereka punya kedisiplinan tinggi yang menambah dimensi pertahanan bersama talenta lokal seperti Kakang Rudianto. Kerja sama apik di antara mereka membuat gawang Teja Paku Alam sulit untuk ditembus. Kedua, ketajaman lini depan Maung Bandung yang teruji. Sejauh ini Andre Jung dan William Barros menjelma sebagai top scorer sementara klub. Dari data Transfermarkt, Jung masuk 10 besar top scorer Super League dengan jumlah 10 gol. Sedangkan Barros berada di urutan 15 dengan 8 gol. Sentuhan klinis dari keduanya menjadi kunci bagi Persib membobol gawang musuh. Ketiga, Persib punya Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang masih angker. Sampai sekarang, sang tuan rumah belum pernah menelan kekalahan di Gedebage. Dari 13 laga kandang, semuanya berakhir dengan kemenangan dan hanya kebobolan 1 gol saja. Kini tersisa 4 laga kandang di mana Persib berpotensi menjadi raja kandang di Super League. Sekarang hanya berandai-andai kalau Persib berhasil menjadi juara Super League musim ini. Niscaya Maung Bandung akan mengukir 2 sejarah emas di persepak bolaan Indonesia. Persib akan menjadi tim pertama yang juara 3 kali beruntun sejak dimulainya era Liga Indonesia pada 1994. Sebelumnya, peserta Liga Indonesia paling mentok juara 2 kali beruntun. Itu pun hanya 2 tim yang bisa melakukannya. Mereka adalah Bali United dan Persib. Khusus Maung Bandung, back-to-back juara dilakukan dari musim 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025. Persib juga dinobatkan sebagai tim dengan gelar juara terbanyak sejak era Liga Indonesia. Juara di musim ini membuat trofi Liga Indonesia mereka menjadi 5. Pencapaiannya itu menyalip perolehan dari Persipura Jayapura yang punya 4 piala di Liga Indonesia. Jika ditambah dengan piala di era Perserikatan, maka Persib tergolong klub tersukses di Indonesia dengan koleksi 10 piala. Kumaha atu Boboto, seberapa besar optimisme kalian? Persib Bandung akan hat-trick juara musim ini? Coba tulis di kolom komentar.